George G. Tenreiro, pengacara senior di SEC yang menandatangani banding terhadap Ripple, dikabarkan telah dipindahkan ke Departemen IT. Apa arti dari perubahan ini? Apakah ini tanda bahwa SEC mulai melemah dalam pendekatannya terhadap industri kripto? Mari kita bahas. Baru-baru ini, CLO Ripple Stuart Alderoty membagikan tangkapan layar dari laporan Wall Street Journal yang mengungkapkan bahwa George G. Tenreiro telah dipindahkan ke Departemen Macrodata Refinement SEC, yang bertanggung jawab atas pengelolaan komputer di komisi tersebut. Tenreiro sebelumnya adalah pengacara utama dalam gugatan SEC terhadap Ripple dan menandatangani banyak dokumen hukum, termasuk pemberitahuan banding SEC terhadap kemenangan Ripple pada Oktober 2024. Menurut sumber yang dikutip Wall Street Journal, perpindahan ini adalah bagian dari strategi SEC untuk mengurangi fokus pada penegakan hukum terhadap industri kripto. SEC juga telah memindahkan lebih dari 50 pengacara dan staf lainnya dari unit penegakan hukum ke departemen lain. Di bawah kepemimpinan sementara Mark Ueda, SEC tampaknya mulai mengadopsi pendekatan yang lebih terbuka terhadap kripto. Salah satu langkah yang diambil adalah pembentukan tim khusus untuk merancang aturan spesifik bagi industri ini. Ini bisa menjadi pergeseran besar dari era Gary Gensler, yang dikenal karena pendekatan agresifnya dalam menuntut berbagai perusahaan kripto. Namun, apakah ini berarti SEC akan benar-benar menghentikan bandingnya terhadap Ripple? Saat ini, banding tersebut masih berlangsung di Pengadilan Banding Sirkuit Kedua AS, dan Ripple diharapkan untuk mengajukan tanggapan pada 16 April 2025. Meskipun ada spekulasi bahwa SEC mungkin akan menarik sebagian besar kasusnya terhadap perusahaan kripto, belum ada konfirmasi resmi terkait hal ini. Jika SEC benar-benar melemahkan pendekatannya terhadap kripto, ini bisa menjadi kabar baik bagi Ripple dan industri secara keseluruhan. Ripple telah berulang kali menyatakan bahwa regulasi yang lebih jelas dan adil akan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi bisnis dan investor. Selain itu, jika Senat AS mengonfirmasi Paul Atkins sebagai ketua SEC berikutnya, seorang yang dikenal lebih pro-kripto, maka bisa jadi kita akan melihat kebijakan yang lebih mendukung pertumbuhan industri ini. Alderoty sendiri telah memperkirakan bahwa jika Atkins menjabat, sebagian besar tuntutan terhadap perusahaan kripto bisa saja dibatalkan, termasuk kasus Ripple. Jadi, apakah ini pertanda kemenangan bagi Ripple dan komunitas kripto? Ataukah hanya strategi sementara dari SEC? Kita masih harus menunggu perkembangan lebih lanjut. Tapi satu hal yang jelas, perubahan ini menunjukkan bahwa tekanan dari industri dan komunitas bisa mempengaruhi arah kebijakan regulator. Bagaimana menurut kalian? Apakah SEC benar-benar akan melunak? Atau ini hanya strategi sementara? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan pembaruan terbaru seputar dunia kripto. Sampai jumpa di video berikutnya.